أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وفصح ألسنتنا وحسن فروجنا وآتنا الحكمة والحكم رحمة للعالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعلنا من عبادك الذين آتيتهم مالا وعلما وهم يتقون فيه ربهم ويصلون فيه رحمهم ويعلمون لله فيه حقا اللهم آمين. Teman-teman para pemuda bintang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, dan semua yang berkenan mengikuti kajian kita seri salat dan berjuta petikan yang ada di sana. Salat bersama sabar yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong bagi orang-orang yang beriman untuk menggapai setiap target, tujuan mulia, tujuan yang baik dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita ada di penghujung kajian kita. Insya Allah pada kali ini kita akan membahas tentang salam di akhir salat dan zikir serta doa setelahnya. Ya, kita diajarkan bahwa salat itu dibuka dengan taharah, diharamkan dengan takbir dan dihalalkan dengan salam. InsyaAllah sekali lagi kita akan membahas tentang dua hal ini, tentang salam dan kemudian zikir dan doa setelahnya sebagaimana disyariatkan oleh Allah dan disunahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan keberadaan berjuta kebaikan di balik syariat ini. Kita perhatikan pada bagian yang pertama tentang salam di akhir salat. Dalam hal ini kita mendapatkan penjelasan dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersabda, miftahus salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pembuka salat adalah taharah. Yang mengharamkan dari hal-hal di luar salat adalah ucapan takbir, takbiratul ihram. Sedangkan yang menghalalkannya kembali adalah ucapan salam. Jadi ada tentang syariat salam di penghujung salat kita. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah,
dan Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Berikutnya kita dapatkan tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan syariat salam ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminih. Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung salatnya untuk salam ke arah kanan terlebih dahulu. Dan beliau membaca Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullah. Hatta yura bayadu khaddihil ayman. Sampai pipi kanan putih, ya, kanan beliau, putihnya pipi kanan beliau terlihat oleh sahabat yang ada di sebelah kanan. Wa an yasarihi, dan begitu pula beliau salam ke sebelah kiri dan membaca Assalamualaikum warahmatullah hatta yura bayadu khaddihil aisar, sehingga warna putih di pipi beliau sebelah kiri terlihat oleh mereka yang ada di sebelah kiri beliau. Akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa kana ahyanan yuzidu fil ula wa barakatuh. Hanya saja terkadang beliau untuk salam yang pertama ditambahkan selain bacaan yang tadi Assalamualaikum warahmatullah, ditambahkan wa barakatuh untuk salam yang pertama. Jadi membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk yang ketika beliau salam pertama dan menengok ke sebelah kanan. Ya. Melihat ke arah sebelah kanan. Ya. Ini diantara salah satu alasan para sahabat berebut untuk ada pada posisi sebelah kanan beliau pada saat bermakmum dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selain bahwa Nabi nanti setelah selesai salam akan bergeser posisi duduknya dan menghadap ke sebelah kanan, sehingga mereka yang ada di sebelah kanan beliau, para makmum, bisa melihat bagaimana pipi beliau, ya, dan wajah beliau yang memang menghadap ke arah kanan. Ya, itu disuka oleh para sahabat, ya, berebut untuk ada pada posisi sebelah kanan sebagai makmumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, berikutnya kita masuk ke bagian yang kedua tentang zikir dan doa setelah salat. Ya, zikir dan doa setelah salat. Kita tahu bahwa salat adalah sebuah syariat yang sangat-sangat istimewa. Dan kita bisa mengetahui keistimewaan salat itu diantaranya adalah dari keistimewaan proses turunnya syariat salat ini. Di mana semua syariat Islam itu proses turunnya dibawa oleh malaikat Jibril. Beliau mendapatkan dari Allah syariat itu dan kemudian dibawa turun dan disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi untuk salat, justru Rasulullah SAW yang dipanggil untuk menghadap kepada Allah dengan didampingi oleh Jibril. Dan ini menjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, ya, pro kontra, ya, di kalangan masyarakat. Ya, ada yang mempercayai dan ada yang mendustakan informasi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana beliau menerima langsung dari Allah perintah salat dan syariat salat ini. Inilah diantara isyarat tentang betapa istimewanya syariat salat ini. Nah, yang menarik adalah setelah bahwa kita diperintahkan mengerjakan salat, menunaikan salat sebagaimana
dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan sempurna, baik secara fisik, ya, begitu pula membaca secara roh, ya, akal, pikiran, ya, gerakan fisik, bacaan, semua, ya, mengikuti contoh yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata setelah kita mengerjakan dan menegakkan sholat yang seperti disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita diberikan sebuah kesempatan yang luar biasa. Ada waktu mustajab. Ya, selesai melaksanakan sholat fardu adalah waktu mustajab bagi zikir dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, zikir dan doa setelah sholat. Kita perhatikan ada perintah berzikir setelah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza itma'nantum فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا قضيتم الصلاة, jika kalian sudah menunaikan salat, fadhkurullaha, maka berzikirlah kalian kepada Allah, qiyaman, baik pada posisi berdiri, wa qu'udan, baik juga pada posisi duduk, wa ala junubikum, bahkan dengan posisi berbaring. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya salat fardu yang ditentukan waktunya, ya, atas orang-orang yang beriman. Iya, teman-teman sekalian yang diperintah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini tegas bahwa selesai mengerjakan salat, kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat An-Nisa ayat 103. Begitu pula pada ayat yang berikut, surat Al-Jumu'ah ayat 10. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah, ya, dari keutamaan, ya, rizki, ya, dari Allah. Wadhkurullaha, dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wadhkurullaha katsira. Padahal selesai salat. La'allakum tuflihun. Semoga kalian mendapatkan keberuntungan. Ya, Al-Jum'ah ayat 10. Begitu pula keutamaan doa setelah salat. Ya, keutamaan doa setelah salat. Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyu du'a'i asma'? Wahai Rasul, doa manakah yang paling didengar, paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala jawful lailil akhir, yaitu di pertengahan malam bagian akhir. Waduburas salati al-maktubah, dan di belakang semua salat fardu. Jadi doa yang paling, ya, paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pada tengah malam, ya, bagian akhir, dan kemudian setelah selesai mengerjakan salat fardu adalah waktu yang paling tepat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Kita perhatikan di sini sejumlah ya. Insya Allah kita akan coba tampilkan 10 ya. Di antara zikir Nabi setelah salat. Ya, zikir yang disunnahkan untuk kita kerjakan ya, mencontoh dan meneladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa kebaikan besar sekali dan banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala kemas melalui zikir dan doa setelah salat ini. Zikir yang pertama dari Sauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salati istaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Adalah Rasulullah SAW idza insarafa min salatih, ketika selesai mengerjakan salatnya, spontan beliau istighfar. Istaghfara salasan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Selesai salat, maka yang pertama keluar dari hati, pikiran, dan lisan Nabi kita Muhammad SAW adalah meminta ampunan, diulang sampai 3 kali. Baru setelah itu beliau membaca, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, atau ya dzal jalali wal ikram. Ya. Dalam riwayat yang lain ya, ada ya dzal jalali wal ikram. Ya. Biasanya Rasulullah SAW jika selesai salat, beliau beristighfar 3 kali, lalu membaca doa, ya Allah, Engkaulah as-salam. Ya, Engkaulah keselamatan. Dan keselamatan ya hanya darimu. Maha barakah Engkau, wahai Zat yang maha memiliki semua keagungan dan kemuliaan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Zikir kedua yang disunnahkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah berasal dari atau diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Kana Ibnu Zubair yaqul, adalah ya, Ibnu Zubair selalu berkata, fi duburi kulli salatin hina yusallim. Ya, beliau selalu membaca ini di belakang setiap salat ketika salam. Ya, selesai salam selalu membaca ini. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Ya, dua doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. La ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Wahdahu, yang esa, dia saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, miliknya saja kekuasaan. Walahul hamdu, dan hanya miliknya semua pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan segala sesuatu. La haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. La ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar selain dia, selain Allah.
Wala na'budu illa iya, dan karenanya kita tidak pernah beribadah kecuali kepadanya. Lahun ni'mah, milik Allah seluruh kenikmatan. Walahul fadl, dan milik Allah segala keutamaan. Walahus sana'ul hasan, dan miliknya pula semua sanjungan yang baik. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin, tidak ada zat yang berhak disembah, diibadai selain Allah. Mukhlisin, mengikhlaskan, ya, lahu untuknya ad-din, seluruh, ya, keberagamaan kita, ya. Kita beragama total hanya untuk dia. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir marah, tidak benci, ya. Waqal, ya, ini kata-kata apa namanya? Ibnu Zubair. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin. Ini menjelaskan kenapa Ibnu Zubair selalu membaca ini selesai salam. Beliau mengatakan karena beliau menyaksikan bagaimana Rasulullah selalu membaca doa ini di dubur setiap selesai salat, ya, di ujung selesai mengerjakan salat. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, beliau berkata Rasulullah SAW selalu membaca zikir ini setelah salat. Ya. Berikutnya zikir yang ketiga yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia berkata, Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalfas salah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membaca di belakang selesai, ya, mengerjakan salat, selalu membaca ini, yaitu la ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdah. Ya, tidak ada zat yang berhak diibadai selain Allah, ya saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, miliknya seluruh kerajaan, kekuasaan, dan miliknya seluruh pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'tait. Allahumma, ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mencegah saat engkau memberi. Apapun yang engkau berikan, tidak ada yang bisa mencegah dan menghalangi. Wala mu'tiya lima mana'at. Dan tidak ada di alam semesta, satuan, berkelompok, semuanya tidak bisa memberi manfaat apapun kepada mereka yang ditahan, tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan orang-orang yang punya kekuasaan, punya harta, mereka tidak bisa menggunakan kekuasaan dan hartanya untuk memberi manfaat. Hanya Allah saja yang bisa memberikan kemanfaatan. Ya, la yanfa'u dzal jadd. Ya. Di sini ada dua bacaan, al-jadd pakai fathah. Ya, itu sebagai kekuasaan dan harta. Tidak bisa membantu untuk memberi manfaat walaupun punya seluruh kekuasaan maupun seluruh harta. Minkal jadd, hanya berasal darimu ya Allah kekuasaan dan harta yang bermanfaat itu. Tapi ada juga di antara ulama yang membaca dengan kasrah al-jidd. La yanfa'u dzal jiddi minkal jidd. Yang berarti kesungguhan. Ya, kerja keras sekeras apapun tidak akan pernah bisa memberi manfaat. Dikerahkan seluruh kemampuan kita untuk memberi manfaat, tidak akan pernah bisa. Kecuali apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Dari sini semua sarana yang Allah SWT hendaklah dipergunakan berdasar dan sesuai dengan petunjuk dari Allah dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir yang kedua yang disunnahkan, sedangkan zikir yang keempat, ya, zikir yang keempat ini ada beberapa ragam, ya, beberapa ragam. Setidaknya ada 3 di sini akan saya coba tampilkan. 3 riwayat ya terkait dengan zikir yang keempat ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasin." Barang siapa yang bertasbih, membaca tasbih, zikir tasbih, selesai salam ya, selesai salat 33 kali. Wa hamidallah salasan wa salasin, dan membaca pujian alhamdulillah juga 33 kali. Wa kabbara, dan membaca takbir salasan wa salasin 33 kali juga. Fatilka tis'atun wa tis'un, maka itu total bilangannya adalah 99. Wa qala tamam al-mi'ah, dan seyogyanya disempurnakan menjadi 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan disempurnakan sehingga bilangannya 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamaan zikir ini? Dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, ghufirat khatayahu, dipastikan diampuni semua dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahr, meskipun dosa yang dikerjakan oleh orang yang berzikir dengan zikir yang keempat ini sebanyak buih yang ada di lautan. Dan betapa banyak buih itu. Ya, tetapi dengan bacaan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan disempurnakan 1 kali jumlahnya 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dijamin akan diampuni semua dosa kita meskipun dosa kita sebanyak jumlah ya bilangan buih yang ada di lautan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sungguh layak ya dikatakan sebagai berjuta potensi kebaikan ya kalau kita memahami dan melihat penjelasan ya seperti yang ini. Riwayat berikutnya kedua tentang zikir yang keempat ini, dalam riwayat dari Ka'ab bin Ujrah ya, radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubatin salasun wa salasuna tasbihah wa salatun wa salasuna tahmidah wa arba'un wa salasuna takbira. Ada amalan yang menyusul, mengikuti sholat kita. Begitu sholat selesai, maka ada 3 mu'aqib. Amalan yang menyusulnya. Amalan yang mengiringinya. Amalan yang datang setelahnya. Yaitu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ya, 34 kali. Ya. Dan kurang lebih ya manfaatnya sama dengan hadis yang sebelumnya. Ya, manfaatnya menghapus semua dosa walaupun dosa kita sebanyak bilangan buih yang ada di lautan. Ini redaksi yang kedua tanpa tambahan tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, karena jumlahnya menjadi 100 dengan membaca takbirnya ditambah 1 menjadi 34.
Ini redaksi yang ketiga, ini sangat menarik ya. Redaksi ketiga ini karena terkait dengan asbabul wurud, juga tentang zikir subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar yang dibaca setelah mengerjakan salat. Ya. Kita perhatikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, inna fuqara al-muhajirin. Sungguh orang-orang, ya sahabat-sahabat muhajirin yang fakir miskin, atau Rasulullah, mereka sengaja mendatangi dan menemui Rasul SAW. Begitu bertemu dengan Rasulullah, mereka mengatakan, faqalu dhahaba ahlud dusuri bid darajatil ula wan na'imil muqim. Wahai Rasul, orang-orang kaya, sahabat-sahabat kami yang kaya raya itu akan memborong habis surga-surga yang paling tinggi, paling istimewa, dan kenikmatan yang abadi di sana. Akan diborong habis oleh orang-orang kaya itu. Qala, wa madhak. Maka Nabi pun menanyakan kepada mereka, bagaimana kalian punya kesimpulan seperti itu? Qalu, para sahabat miskin mengatakan, yusalluna kama nusalli. Mereka, orang-orang kaya itu mengerjakan salat setiap hari persis seperti kami orang miskin mengerjakan salat. Wa yasumuna kama nasum. Dan mereka, orang-orang kaya itu pun berpuasa sama persis dengan puasa kami orang-orang miskin. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Cuman mereka senantiasa bisa bersedekah saat kami tidak mampu bersedekah. Bayangkan, sedekah di sini diantaranya adalah proyek-proyek besarnya Nabi mengerahkan ratusan bahkan ribuan orang ke berbagai penjuru mata angin untuk penaklukan-penaklukan, untuk membuka wilayah-wilayah baru. Butuh penyediaan kendaraan, butuh persenjataan, butuh akomodasi yang lain. Nah, orang-orang kaya ini mereka bersedekah membiayai proyek-proyek pengembangan dakwah ke berbagai penjuru mata angin yang digelar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, mereka orang-orang kaya ini setiap ada misi seperti itu, mereka berlomba untuk menutup kebutuhan Nabi. Sementara orang miskin tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Wa ya'tikuna wa la na'tik. Dan orang-orang kaya itu senantiasa bisa membebaskan budak, di mana kami orang miskin tidak mampu membebaskan budak. Inilah penyebabnya kenapa kemudian mereka akan mengumpulkan pahala jauh lebih besar. Untuk puasa, untuk sholat kami sama. Hanya ketika meninggal dunia, punya kami putus, mereka juga putus. Tapi dengan sedekah mereka dan budak yang mereka bebaskan, bayangkan andai berapa banyak, mau dihitung. Ya, kita tahu Bilal menjadi merdeka karena dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Berapa kebaikan yang dilahirkan oleh satu orang budak Bilal yang dibebaskan oleh Abu Bakar, dan berapa perolehan kebaikan Abu Bakar. Disinilah dicoba diadu antara kumpulan pahalanya orang miskin dengan orang kaya. Maka dipastikan surga paling istimewa, paling tinggi akan diborong habis oleh orang-orang kaya yang dermawan itu. Mendengar alasan mereka untuk sampai kepada kesimpulan yang keras itu, Rasulullah bersabda, faqala Rasulullah SAW, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Nabi tidak mengkoreksi kesimpulan itu. Itu artinya, iya benar begitu jika kalian pasrah dengan nasib yang ada. Ya, kita lihat ada di antara nanti para sahabat Nabi itu orang-orang miskin yang penyabar. Dan wujud kesabaran mereka yang luar biasa adalah mereka mau berjuang untuk mengubah nasib itu menjadi lebih baik. Menjadi sama dengan orang-orang kaya dan bahkan dermawan. Ya, kesabaran mereka adalah kesabaran untuk mengubah resep ya, hidup mereka, cara hidup mereka untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik, insya Allah.
Ya, ketika mereka direspon oleh Nabi, ya, saya akan ajarkan kepada kalian sesuatu yang dengan itu kalian bisa mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian dan kalian bisa mendahului orang-orang yang akan datang setelah kalian. Dan tidak ada yang bisa menandingi kalian, menyamai kalian, kecuali jika mereka mengamalkan yang sama. Qalu, mereka menjawab, bala ya Rasulullah. Iya, kami mau ya Rasulullah, kami senang. Itu tujuan kami datang ke sini bukan sekedar mengeluh. Kami percaya engkau punya solusi untuk itu. Apa jawaban Nabi? Qala tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin salasan wa salasina marrah. Yaitu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali setiap selesai salat. Maka di sini kita menemukan ada 3 model. Tadi pertama, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan disempurnakan dengan 1 kali doa untuk menggenapkan 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di riwayat yang kedua tadi, masing-masing subhanallah dan alhamdulillah 33 kali, tapi untuk Allahu Akbarnya dibaca 34 kali. Dan untuk yang ketiga ini, semua dibaca masing-masing subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar masing-masing 3 kali tanpa ada tambahan. Dan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Sungguh ini sebuah kebaikan yang sangat-sangat luar biasa. Kita perhatikan zikir yang kelima yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW atau oleh Allah, ya, oleh agama kita untuk dilakukan selesai mengadakan salat. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a ayatal kursi," barang siapa membaca ayat kursi, dubura kulli salatin maktubah, di setiap selesai mengerjakan salat fardu, salat wajib, lam yamna'hu, tidak ada yang menghalangi dia, min dukhulil jannah, dari untuk memasuki surga, illal maut, kecuali bahwa dia belum meninggal dunia. Jadi aslinya, siapapun membiasakan membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka dijamin pasti masuk surga. Bahkan harusnya segera masuk surga. Dan dia terhalang, belum segera masuk surga, bahwa dia belum meninggal dunia. Dan ini sebuah karunia Allah yang sangat luar biasa. Yang keenam, dari Uqbah bin Amir, ya, zikir yang keenam dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzat dubura kulli salatin. Ya. Uqbah bin Amir mengatakan, aku diperintahkan oleh Nabi untuk selalu membaca 3 surat pendek, ya, disebut dengan muawwidzat, setiap selesai mengerjakan salat fardu, yaitu Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. 3 surat ini diperintahkan oleh Nabi untuk dibaca oleh Uqbah bin Amir. Ya, tentunya ini syariat bagi kita semuanya. Yang ketujuh, di antara zikir ba'da salat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau doa, ya, lebih, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW memegang tangannya lalu bersabda, ya Mu'ad, wahai sahabat Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk, wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintai kamu. Faqala, maka kemudian Nabi melanjutkan, usika, aku wasiatkan kepadamu ya Mu'ad, la tada'anna, jangan sekali-kali kamu meninggalkan, fi duburi kulli salatin, di belakang setiap salat fardu, untuk membaca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ya Allah, a'inni, bantu hamba, tolong hamba, ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu, senantiasa menyebutmu, wa syukrika, dan senantiasa syukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan senantiasa ibadah dengan sempurna. Ini dipesankan oleh Nabi kepada orang yang ditegaskan bahwa beliau Nabi kita Muhammad SAW mencintai sahabat ini. Dan sebagai konsekuensi kecintaan beliau, ini kayak ada semacam tiketnya ya. Beliau wajib membaca ini. Tidak boleh meninggalkan sama sekali ya. La tada'anna, jangan sekali-kali pernah kamu meninggalkan bacaan doa ini selesai salat. Kedelapan di antara zikir Nabi kita Muhammad SAW dan doa beliau selesai salat dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau menuturkan bahwa dahulu Rasulullah SAW senantiasa meminta perlindungan kepada Allah di setiap akhir salatnya dengan beberapa kalimat berikut. Ini. Allahumma inni a'udzubika minal jubn wal bukhl. Ya Allah, hamba meminta perlindungan kepadamu dari jubn. Apa jubn itu? Pengecut. Ya, penakut. Wal bukhl, dan bakhil, pelit. Wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Dan hamba meminta perlindungan dari dikembalikan kepada umur yang paling hina, ya, masa pikun. Na'udzubillah min dzalik. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan fitnah kubur. Nabi senantiasa membaca dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal ini setiap selesai salat 5 waktu, ya, salat fardu. Dan seharusnya kita semuanya mencontoh dan meneladani beliau. Dan insya Allah dengan itu akan efektif, kita dilindungi dan diselamatkan oleh Allah. Berikutnya yang ke-9, zikir yang ke-9 dicontohkan dan disunnahkan oleh Nabi dari Al-Bara radhiyallahu anhu berkata, "Kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminih." Dulu kami para sahabat, jika kami salat di belakang Nabi, kami semua lebih suka jika berada di sebelah kanan. Yuqbilu alaina biwajhihi. Itu karena selesai salat, beliau selalu menghadapkan wajahnya ke arah kanan. Jadi bergeser duduknya, yang semula berhadap ke arah kiblat, beliau bergeser duduk menghadap ke arah sebelah kanan. Sehingga yang bisa menikmati wajahnya Nabi adalah para sahabat yang ada di sebelah kanan. Qala, nah, ketika beliau ada menghadap ke sebelah kanan itu, sami'tuhu, fasami'tuhu yaqul, saya selalu mendengar beliau membaca ini. Rabbi qini adzabak, wahai Rabbku, lindungi hamba dari azabmu. Yauma tab'asu, pada saat, ya, pada hari engkau membangkitkan. Au tajma'u ibadak, ya, mengumpulkan seluruh hamba-hambamu. Rabbi qini, ya, qini. Jadi kata waqa, ya, waqa, ya, ki, ya, ini kata permintaan. Wahai Rabbku, lindungi, bentengi ni hamba, adzabaka, dari azabmu, pada hari engkau membangkitkan semua hambamu, pada hari engkau mengumpulkan semua hambamu. Ya, Sahih Muslim. Ya. Jadi ini subhanallah, ada dua hal. Para sahabat selain bahwa mereka senang di sebelah kanan itu karena faktor bisa melihat wajah Nabi, mereka juga bisa mendengar bagaimana Nabi membaca doa ini. Rabbi qini adzabak yauma tab'asu aw tajma'u ibadak. Dan kemudian inilah zikir atau doa terakhir yang saya sebutkan pada kesempatan ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama min as-salati qala Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Allahumma ya Allah, ighfir li, ampuni
bagi hamba dosa-dosa hamba. Ma qaddamtu wa ma akhartu. Apa yang sudah hamba lakukan dan apa yang belum hamba lakukan. Subhanallah. Meminta diampuni terkait dengan kesalahan yang sudah dilakukan maupun kesalahan yang belum dilakukan sebagai antisipasi yang luar biasa. Wa ma asrartu wa ma a'lan. Apa yang hamba rahasiakan maupun apa yang hamba kerjakan secara terang-terangan. Wa ma asraf. Apa yang hamba berlebihan melakukannya. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan apapun yang engkau lebih mengetahui tentang diri hamba ketimbang hamba. Antal muqaddim wa antal muakhir. Engkau yang lebih berhak untuk memajukan sesuatu atau mengakhirkan sesuatu. La ilaha illa anta. Tidak ada zat yang berhak diibadai dengan benar selain engkau. Dari Sunan Abu Dawud dan hadis ini dinyatakan sahih. Bapak Ibu dan teman-teman para pemuda bintang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Inilah diantara kebaikan yang dikemas oleh Islam, oleh Allah dan Rasulnya untuk kebaikan besar kita semuanya di belakang atau selesai kita mengerjakan salat 5 waktu, salat fardu, usai membaca salam dengan menengok ke sebelah kanan maupun sebelah kiri tadi itu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kemudahan untuk menerima ajaran yang semacam ini dan kemudian kita dimudahkan oleh Allah pula untuk mengamalkannya, bahkan lebih jauh kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi sekian banyak hadis dan ayat masing-masing lebih berharga ketimbang satu ekor onta yang paling besar, paling gemuk, manakala kita pahami kan kita pelajari dan ketika kita amalkan akan bertambah lagi dan apalagi ketika kita ajarkan maka ini menjadi ilmu yang tidak akan pernah putus diambil manfaatnya dan menjadi sumber pahala yang tidak akan pernah putus. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.